Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Memberkati kami lepas pribadi, biar setiap firman yang kami renungkan pada saat ini dapat memberkati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini saya akan membawakan renungan dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Konteks dari ayat ini, Paulus menuliskan dan bertujuan kepada keluarga-keluarga, kepada jemaat di Kolose itu. Seperti di ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 18 sampai ayat yang ke-22, itu bertujuan kepada, contohnya, hai istri-istri, taatilah suamimu, hai anak-anak, taatilah kedua orang tuamu, ataupun sebaliknya. Nah, ayat ini ditujukan kepada keluarga-keluarga yang berada di jemaat Kolose. Kenapa Paulus menuliskan ayat ini kepada mereka? Agar supaya mereka dalam melakukan tugas mereka, dalam mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, ataupun mengasihi keluarga, mereka melakukan semua itu bukan karena mereka ingin dilihat baik oleh orang lain, tetapi Paulus ingin bahwa apapun yang mereka lakukan, maupun dari hal yang kecil ataupun hal yang besar, mereka melakukan hal itu dengan ketulusan hati mereka, bukan karena ingin dilihat orang lain, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, ataupun bukan karena ingin dilihat besar oleh orang lain. Bukan. Kenapa Paulus menuliskan ayat ini? Karena agar supaya mereka melakukan sesuatu itu dengan segenap hati mereka, bukan karena menuntut pujian dari orang lain. Makanya Paulus menuliskan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Banyak sekarang kita melakukan sesuatu, kita dalam menjalankan sesuatu, kita pengen dipuji orang lain, kita pengen dilihat orang lain. Wow, dia bagus banget melakukan ini. Wow, dia sangat pintar dalam hal ini. Kita terlalu banyak menuntut pujian dari orang lain tanpa kita melihat bahwa apa yang kita lakukan itu benar apa enggak, benar atau tidak. Kita tidak tahu sesungguhnya apa yang kita perbuat itu. Di dalam ayat ini menegaskan, Rasul Paulus menegaskan bahwa apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan kita melakukan sesuatu hanya untuk dilihat orang lain. Wow, dia keren banget. Misalnya saat kita punya teman atau saudara, adik yang membutuhkan sesuatu, misalnya dalam bentuk uang, kita membantu mereka, kita memberikan, tapi kita hanya memamer-mamerkan, aku membantu dia. Saudara tahu, apa yang kita lakukan seperti itu adalah tindakan yang salah, dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Karena apa? Di ayat ini menegaskan bahwa jika kita melakukan sesuatu, apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan kita perbuat sesuatu hanya untuk menyenangkan manusia. Itu hanya bersifat sementara, saudara. Tetapi jika kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, percayalah, siapapun yang menghalangi apapun yang kamu perbuat, Tuhan akan membela saudara dan saya. Tidak apa-apa di saat saudara dan saya berbuat baik, tetapi orang memandang rendah, orang memandang, cari perhatian, tidak apa-apa. Tetapi percayalah, bila kita melakukan sesuatu itu dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita, percayalah, Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan di pihak kita. Sekali lagi Paulus menegaskan bahwa apapun juga, semua yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, dengan keikhlasan hati kita, bukan karena pengen dilihat oleh orang lain, bukan karena pengen dipuji oleh orang lain, tetapi di saat kita melakukan hal tersebut, kita mau bahwa apa yang aku perbuat ini, aku hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Mau hal kecil ataupun hal besar, Tuhan tidak memandang itu. Yang penting Tuhan lihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh menolong orang itu? Apakah kita sungguh-sungguh membantu orang itu? Sudahkah kita melakukan hal itu untuk menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah kita melakukan hal itu untuk mempermuliakan nama Tuhan dan bukan untuk menyenangkan manusia?
Percayalah saudara, jika saudara dan saya melakukan hal atau berbuat sesuatu untuk menyenangkan manusia, percayalah saudara dan saya akan jatuh. Tetapi jika saudara dan saya melakukan sesuatu atau membantu seseorang atau menolong seseorang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, percayalah Tuhan ada di pihak kita. Walaupun manusia merendahkan kita, Tuhan Yesus ada di pihak kita. Sekali lagi, apapun yang saudara perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Semoga firman ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.